Saya Siti Mutia Isra dengan NIM 2211050148. Saya Sofi Zulaida dengan NIM 2211050149. Di sini kami akan menjelaskan tentang English Lab. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Isra. Di sini saya akan membahas bagaimana mendownload English Lab dan akan membahas fitur-fitur akuisisi katalog pada English Lab. Pertama, buka browser masing-masing di laptop kalian. Lalu ketik English Lab Perpusnas, alamatnya Perpusnas ID yang versi 3. Di halaman ini kita langsung saja ke installer. Jadi bisa dilihat ada dukungan teknik, aplikasi pendukung, panduan, dan lain-lain. Ini semua gratis dan bisa didownload oleh semua orang. Kemudian untuk melihat fitur dalam English Lab kita gunakan dalam bentuk portable, dirilis pada tahun 2021. Setelah di-download, taruh filenya di lokasi C. Sebelum itu ekstrak filenya ke XMPP yang ada di laptop masing-masing. Setelah itu pergi ke lokasi C. Kita cari XMPP control, lalu kita buka tampilan seperti ini. Lalu kita klik start pada APC dan Mixel dan pastikan keduanya berwarna hijau. Selanjutnya, akses di browser English Lab Perpusnas. Kita ketik localhost 8123 atau English Lab 3, lalu enter. Kita pilih back office, masukkan username dengan passwordnya, yaitu username-nya English Lab, passwordnya English Lab sama dengan. Kemudian sign in lagi. Nah, ini adalah tampilannya dashboard dari aplikasi English Lab versi 3. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu aplikasi English Lab. English Lab adalah aplikasi sistem manajemen informasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam rangka membangun jaringan perpustakaan digital nasional Indonesia, ini bukan hanya sekadar aplikasi otomasi perpustakaan, tetapi mampu mengelola aplikasi digital hingga dapat dijadikan aplikasi alternatif untuk dijadikan perpustakaan umum. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan fitur akuisisi. Fitur akuisisi yaitu bagian dari pengadaan untuk koleksi-koleksi perpustakaan, pilihannya mulai dari daftar sumber, perolehannya, sampai dengan pengiriman koleksi. Kita klik akuisisi, kemudian dalam fitur akuisisi terdapat sub menu. Di sini, saya akan menjelaskannya entry koleksi. Kita klik, kemudian tampilannya akan seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, kita bisa mengisi luas buku yang kita entry, misalnya seperti ini. Kemudian, kita buka menu daftar koleksi, maka tampilannya akan seperti ini. Buku yang kita entry akan masuk ke dalam entry koleksi. Kemudian fitur kedua yaitu fitur katalog. Fitur ini merupakan bagian dari pengolahan. Jadi, buku atau koleksi yang sudah diadakan dapat di-entry ke English Lab. Pilihannya mulai dari entry katalog sampai dengan daftar koleksi artikel. Kita klik. Nah, dalam fitur katalog terdapat beberapa sub menu. Di sini saya akan menjelaskan entry katalog. Tampilan halamannya seperti ini. Lalu kita isi ruas-ruas yang ada di dalam entry katalog. Kemudian klik simpan. Selanjutnya buka daftar katalog, maka katalog yang kita entry akan masuk ke dalam daftar katalog. Saya Sofi Zulaida akan membahas fitur-fitur SSKJKR sampai dengan fitur locker. Fitur ketiga SSKJKR merupakan singkatan dari salah simpan karya cetak dan karya rekam. Jadi, koleksi buku yang real bisa didata dalam SSKJKR ini. Pilihan menunya terdiri dari registrasi, SSKJKR daftar, SSKJKR, dan ucapan terima kasih. Fitur keempat yaitu keanggotaan. Kita bisa mengelola daftar keanggotaan dan pilih menu terdiri dari entry keanggotaan sampai dengan keranjang anggota. Fitur kelima, sirkulasi. Fitur ini merupakan bagian dan peminjaman dan pengembalian terhadap banyak pilihan, mulai dari peminjaman sampai dengan verifikasi koleksi setiap layanan. Fitur keenam, locker. Untuk penggunaan locker pada perpustakaan, di fitur ini kita bisa mengelola peminjaman, pengembalian, dan daftar transaksi. Ketujuh yaitu survei. Di penggunaan untuk membuat survei kepada pengguna atau kepada pemustaka. Fitur ini kita mencatat survei yang diisi oleh pengguna perpustakaan. Fitur kedelapan, fitur buku tamu terhadap submenu anggota dan rombongan. Fitur ke-9 yaitu opak. Pada fitur ini, kita bisa mengelola atau mencatat seperti riwayat pencarian sederhana, riwayat pencarian browser, riwayat pencarian lanjut. Dari fitur ini, kita bisa melihat para pengguna sedang mencari buku apa-apa, kemudian koleksi apa yang kita cari bisa kita lihat di sini. Fitur ke-10, fitur layanan koleksi digital. Fitur ini sama dengan opak, yaitu akan mencatat riwayat pencarian dan melihat para pengguna perpustakaan. Fitur ke-11, baca di tempat. Untuk fitur ini, berguna untuk mencatat dan melihat para pengguna yang mau baca di tempat, mulai dari anggota, non-anggota, dan pengembalian koleksi baca di tempat. Fitur ke-12 yaitu laporan. Fitur ini berisi laporan pengelola mulai dari katalog sampai dengan SSKJKR. Fitur ke-12 yaitu laporan. Fitur ini berisi laporan pengelola mulai dari katalog sampai dengan SSKJKR. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitur ke-13, administrasi. Di fitur ini, semacam pengaturan dan pengelolaan dimulai dari pengaturan akuisisi sampai dengan pengaturan SMS gateway. Itu bisa mengatur dan mengelola.